Toib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Saudara Hanif dan juga Saudara Yasin. Bisa memperkenalkan diri Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Yasin, Jitumin Bogor, Cibinong. Nama saya Yasin, datang dari Bogor, Cibinong. Ente? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Abdurrahman Hanif Al-Ghifari, ana min Bekasi. Oke, pada kesempatan kali ini kenapa kita undang mereka berdua? Karena alasannya pertama, mereka adalah salah satu santri yang tasmi 30 juz dengan kurang waktu singkat lah, bisa dibilang tuh kurang dari 2 tahun udah bisa 30 juz gitu. Dalam waktu 1,5 tahun tuh Yasin bisa menghatamkan Qurannya 30 juz dan Hanif cuman beda 2 bulan 3 bulan ya bisa tasmi. Oke, di sini hari ini Ana bakal mempertanyakan kepada antum, di balik antum bisa tasmi kan pasti ada perjuangan. Betul sekali. Coba dong kasih tahu ke Ana dan kawan-kawan nih pengalaman antum gimana sih caranya bisa tasmi gitu. Coba tolong diceritain. Siapa dulu? Yasin dulu dah. Oke, silakan Sin. Bismillah. Ya sebenarnya sih kalau menghafal ya enaknya aja, misal ditanya, Sin kok cepet banget sih ngapalnya, gimana caranya? Ya nggak tahu sih mau jawab apa. Yang pasti sih istiqomah, punya target. Habis itu ya motivasi, pokoknya cari dukungan orang lain, minta doa orang tua, banyak sih sebenarnya. Kalau ngapal tuh sebenarnya enaknya ente tuh gimana, mau ngapalnya sendiri, harus ngapal sendiri. Kalau ngapal tuh harus ditemenin orang, banyak caranya, cuma ente tuh enaknya gimana. Yang paling penting sih ya kemauan sama ya ente harus istiqomah. Nah gitu sih. Kalau perjalanan yang ngapal ya pertama-tama ya pasti adaptasi dulu masuk pesantren. Ya ngapalnya pasti sedikit, aneh aja awal-awal cuma 4 halaman 5 halaman, lama-lama naik 7 halaman, 10 halaman udah naik kelas 8 bisa 15 halaman 1 juz. Nah banyak sampai akhirnya sebelum tasmi aneh Desember, Desember. Nah, di situ udah bisa tasmi. Nah, itu sih dari aneh. Oke, kalau untuk ente sendiri nih gimana nih? Jadi itu pertama itu ya kalian tuh pastikan harus niat. Nah, karena niat ini penting. Ya, karena kalau tanpa didasarkan niat pasti kita kayak cepet ngantuk. Terus kayak tiba-tiba malas ini ngapain sih itu kan. Nah, kedua itu kalian tuh harus punya teman seperjuangan. Nah, fungsi teman seperjuangan ini nih biar kalian itu tahu targetnya itu sampai mana. Oh, aneh udah sampai sini. Terus tanya tuh ke teman tanya ke teman seperjuangan ente tuh. Ente sampai mana? Di sini. Oh, gitu ya. Nah, karena disitulah kita tuh kayak sering balap-balapan dan kita tuh kayak makin lama tuh kayak nggak sadar tiba-tiba kita tuh udah 15 juz, tiba-tiba udah langsung ngebut gitu. Nah terus tuh kalau untuk masalah cara menghafalnya itu ya ente tuh ya tetap istiqomah aja. Terus ente tuh kayak perbanyak lah, kalau menurut saya sendiri tuh perbanyak ilmu mufradat aja. Jadi ntar kalau ente kayak baca Quran tuh ente tuh kayak ngomong biasa, kayak ntar tuh lama-lama Bisa fase sendiri. Iya betul, kayak ngomongnya tuh santai. Terus orang juga kalau lupa, oh ini gue gila, kayak artinya langsung tahu gitu. Itu sih. Oke. Lumayan ini ya. Tapi ane mau nanya nih ke ente, ada nggak sih cerita pas ente sebelum tasmi nih, cerita ente halangan lah segala macam ente yang akhirnya walaupun ente terhalang segala macam akhirnya ente masih bisa tasmi gitu. Apa sih nih dari ente di sini? Apa yang menurut ente? Kalau
pas kelas 7 semester 1 ini tuh jadi anak baik, nurut peraturan OSIS, semuanya nurut. Nah udah kelas 7 semester 2 tuh kan semester 1 tuh ini berprestasi banget, semester 1 9 jus. Nah pas semester 2 nya ini sombong, jadi setiap subuh cabut, sampai akhirnya tuh ini pernah cabut sekolah ke game sama Ustadz Faisal, akhir botak lucu banget. Abi Johor tiba-tiba bisa teriak, siapa yang cabut plak untung pakai peci doang jadi kurang berani gitu. Kalau pakai rotan gimana ya? Gak bisa dibayangin ya kalau pakai rotan. Jadi Badung banget setiap subuh cabut. Jadi tuh aneh tuh pas semester 2 cuma dapat 6 jus apa 5 jus, nggak sesuai target. Pas aneh target awal masuk 1,5 tahun. Nah semester pertama 10 jus, semester 2 20 jus, itu nggak nyampe, cuma 16 jus atau 15 jus pas itu. Kelam banget dah pokoknya kelas 7 semester 2. Nah itu sih. Kalau semester 2 nya tuh apaan sih nih? Kan ente kan Tasmi kan kelas 8 semester 1. Nah itu tuh pengalaman ente gitu, momen-momennya apa gitu yang sedih. Nah pas semester 2 itu Ani udah putus banget. Ya Ilyas yang cuma beda 1 halaman, kadang Ani di atas, si Ilyas di bawah. Nah si Ilyas tuh udah jauh banget, udah beda 3 juz. Nah pokoknya Ani surat Yusuf, dia udah surat An-Nahl, udah jauh banget. Ani putus banget, udah lah ini mah Ani udah kayak anak biasa lain aja. Tasmi pas itu kelas 9 gak usah apa sih, gak usah jadi anak luar biasa, anak biasa aja. Nah sampai akhirnya pulang ke rumah, pokoknya di HP Ani itu ketahuan ada di WA tuh grup yang ngomongnya kasar, gak bener. Nah pas itu Ani pagi-pagi tiba-tiba dipanggil, Yasin sini, Ani tuh lagi main ML tuh, terus HP-nya ditarik. Ya dalam pikirannya ya Allah AFK ada ini. Abis itu langsung diajak tuh ke warung Ani. Di sana Ani kayak diinterogasi sama Biani, diputerin. Nah yang di grup WA Ani sih ngomongnya semalam segala macam lah, diputerin tuh langsung panik, keringet dingin. Nah kalau Abian itu dia gak mukul, orang tuanya gak mukul, cuma omongan Abian itu menambah di hati gimana gitu, langsung pengen tobatan nasuha gitu. Ya, langsung jadi habis tobat tuh kan iya langsung ya, setiap muka Abian itu masam sama muka Umian itu kayak masam, kayak cemberut terus lah. Terus Ani mikir gimana cara balikin senyumnya. Nah, sampai akhirnya tuh di mobil Ani lagi pengen berangkat pesantren. Pas naik kelas 8, Yasin di sono jangan berantem, jangan ngomong toksik, pokoknya jangan ngomong kasar, banyak banget diceramain terus panjang perjalanan. Ani muak, kesel. Nah abis itu yaudah Mi nanti akhir semester lihat ya Ani gituin. Nah akhirnya Umi Ani tuh kayak seneng gak percaya gitu. Yasin yakin bener Mi, nanti Umi datang aja di acara Yasin Tasmi. Nah akhirnya sih terwujud walaupun ada lika-likunya. Oke. Dari Yasin, kalau dari ente sendiri nih gimana nih? Jadi itu waktu semester 1 kan dapat majus tuh. Nah semester 2 nya itu saya tuh kalau nggak salah itu kayak apa ya, kayak mau lebih banyak lagi hafalannya. Terus bukannya makin baik, itu makin buruk kan. Kok setiap malam udah istiqomah. Terus saya tuh kayak sering dengar sering dengerin Mahafiz tuh istiqomah, sering ngomongin niat. Nah tapi itu udah dilaksanain, tapi kok kayak nggak terlaksana gitu kan. Kayak apa ya, ini tuh Ustadz ngomong apaan sih, setiap di ngomongin saya tuh kayak nggak ngerasa masuk gitu, kayak bodo amatan ya, kayak sesuai hati aja ya. Terus saya tuh udah istiqomah kan, kata Ustadz istiqomah dalam menghafal, saya istiqomah ngapal kok kayak sama aja gitu. Kayak sama aja, kuasanya sama aja, berjuang sama nggak berjuang sama aja, mending nggak berjuang gini kan. Terus kelas 7 semester itu emang udah kayak apa ya, kayak udah kayak malas banget ngapal lah, tapi kayak masih ada niat gitu kan, ngapal jiwa mau ngapal gitu, kayak bakal janji lah gak mungkin 3 tahun saya Tasmi tapi saya bisa 2 tahun kurang. Nah terus saya tuh udah kayak termotivasi sendiri lah oleh saya sendiri. Nah motivasi saya sendiri tuh
kayak apa ya, kayak susah dijelaskan dalam kata-kata. Pokoknya itu motivasi yang bisa kita dorong, itu motivasi diri sendiri. Jadi kalau ada motivasi orang itu kita nggak bisa saya itu nggak bisa terdorong gitu. Jadi saya harus buat motivasi sendiri dari mana gitu kan, dari Google cari-cari kalau misalkan ini kurang, terus kalau misalkan ini kurang tepat saya buat ulang lagi biar lebih mantapnya gimana buat hati saya gitu. Nah terus waktu semester 2 kan perpulangan tuh ya, perpulangan buat naik perpulangan ke rumah tuh. Nah, terus saya dalam hati saya bilang, ntar mah kelas 8 semester 1 inilah bobrok aja lah, udah pasrah kan, hafal Quran kok kayak susah banget gitu, udah kayak mau gimana ya, udah kesel gitu kan. Masa udah tengah malam yang pada tidur itu tuh pada saya sendiri tuh yang ngapal tapi hasilnya sama aja gitu, kayak aduh ini gimana kan. Terus ajaibnya itu waktu masuk kelas 8 kan seharusnya kan kalau dalam logika kita kan kalau semakin naik kelas kalau sebelumnya itu liburan tuh buruk, terus jarang ngapal, terus kayak berbuat yang gak senonoh gitu kan, biasanya kesukaan harinya kan kayak makin buruk gitu kan. Nah saya tuh tiba-tiba bisa menghafal dengan cepat, dan itu saya bingung nih caranya gimana gitu. Padahal sebelum itu saya tuh pas di rumah itu saya tuh kayak lebih banyak bermaksiat daripada ngapal. Iya, daripada ngapal. Saya tuh ngapain tidur aja kan, tidur kan lebih nikmat daripada makan kan. Nah itu biasanya tidur paling enak tuh. Makan apa, tidur aja lah, lebih nikmat gitu. Nah terus waktu kelas 8 tuh tiba-tiba ditanya sama di kelas, bang kok bisa ngapal cepet sih. Nah saya tuh kayak kalau ngejawab itu kayak susah gitu kan, mau ngejawab tapi kayak pasti orang tuh nggak bakal percaya gitu. Saya ngomong apa, soalnya kalau saya ngomong ini mah ngayal gitu kan. Soalnya tuh kalau saya ngomongin perjelas gitu kan, saya tuh bisa ngapal itu karena saya itu dapat ilham kan, kayak nggak itu kan, dapat wahyu gitu kan. Kan kayak pada nggak percaya. Nah saya juga nggak percaya sendiri karena saya tuh tiba-tiba kok bisa 2 halaman sih, kok hari ini kok 2 halaman, kok hari ini kok 3 halaman, kayak bingung sendiri kok bisa ngapal, bingung kok ini saya tuh dari mana. Nah saya tuh tiba-tiba tuh saya tuh bisa ngapal dengan cepat. Nah ketika semester pas perpulangan itu saya tuh udah mulai kok saya jarang datang, gitu kan. Terus akhirnya saya datang tuh, alhamdulillah saya bisa setoran. Pas saya mau setoran katanya tuh jangan setoran lah, apa itu kan, bingung. Terus katanya itu suruh merojah aja kan, merojah buat ntar ujian tahfiz, dan itu saya udah ngapal. Nah semester 2 nya itu waktu perpulangannya itu saya tuh kayak beri kesempatan kayak ngerasa kayak punya kesempatan besar kan, kayak bisa insya Allah semester depan bakal memusnahkan kata-kata orang kalau saya itu bisa 3 tahun. Saya coret tuh, ini saya nggak bisa, saya harus lebih cepat gitu kan. Dan itu motivasi saya gitu. Jangan dengar perkataan orang lain, dengarkan dengan telinga aja, jangan dengan hati gitu. Nah terus waktu alhamdulillahnya pas semester 2 nya alhamdulillah saya udah selesai gitu semua, alhamdulillah. Oke. Ya bisa dibilang perjalanan antum Tasmi ini ya emang dramatis ya. Tapi saya mau nanya nih, ada momen apa sih nih ente sebelum Tasmi ini yang menurut ente ini wah kok sial banget gitu, kayak wah kurang beruntung banget nih hari ini Tasmi tapi ada gangguan gitu. Kalau ente sendiri sih gimana sih? Kalau sebelum Tasmi awalnya kan kalau saya datang biasanya tuh saya tuh dia tuh ke Bogor ke rumah mertuanya. Iya, betul. Ya. Rumah mertuanya. Nah, biasanya itu dititipin ke kakak kelas sama lapor yang udah hafiz kayak Sabdu, Sofwan, sama Isami. Nah, kalau itu biasanya sama Sofwan soalnya orangnya santuy. Ya, enak lah gitu. Seorang ke dia terus. Kalau sama dia tuh aneh bisa sehari 6 halaman, paling banyak 6 halaman kalau nggak salah. Nah, tiba-tiba paling apes tuh detik-detik terakhirannya sekitar 2 juz atau 3 juz lagi tiba-tiba dilarang. Nah, dilarang setoran ke
Isofan, Isabu, Isani. Oh jadi ya apa nih? Jadi ngurangin waktu pengen cepet tasmi gitu ya. Iya. Kan kalau sama kakak kelas tuh kita bisa nyuri waktu abi juhur. Abi kan kalau waktu resmi sama syekhnya itu subuh sama maghrib sama habis isya. Nah semenjak dilarang tuh aduh jadi susah. Saya pernah seminggu nggak masuk, aneh ngapal kalau di story kayak gimana gitu ya, jadi mas ngapal, jadi kayak numpuk hafal di otak kayak mau meledak gitu. Iya tapi tiba-tiba hilang gitu. Ya ngeri hilang tuh dalam hati, mau ngapal tapi takut hilang sebelumnya. Jadi tuh akhirnya dateng, aneh langsung setoran berapa 7 halaman. Jadi kayak berkurang tuh, jadi awalnya cuma seminggu 15 halaman, dikurang cuma 10. Jadi cuma 10, jadi berkurang tuh kan targetannya. Pas awal semester 1 sebulan 3 juz, sampai akhir dapat 15 juz. Selesai itu kan awalan semester 1 sekitar 16 juz. Jadi aneh punya luang waktu sekitar seminggu atau 2 minggu di akhir semester buat ujian tahfiz. Nah pas itu tuh aneh kayak mau nangis gitu, saya udah jarang datang. Nah pokoknya kayak mau nangis kan, keluar dari raposnya dah. Yang set, aduh janjiannya kurang tua dulu gimana ya, set lah gitu. Nah, tapi akhirnya apa sih ya pokoknya saya tuh ngerti tuh aneh tuh sedih soalnya dia jarang datang. Habis itu kayak ngasih motivasi kalau pokoknya apa sih kalau ngapal Al-Quran tuh harus mengharap ridha Allah tuh. Jangan terlalu karena perkataan orang lain ria. Terus aneh juga jadi ingat hadis kan, hadis arba'in yang pertama kalau salah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah setelah itu aneh lupa lanjutannya. Nah itulah aneh pokoknya harus dapat motivasi dari diri sendiri. Akhirnya aneh bangkit, pokoknya akhirnya aneh dapat waktu walaupun gak banyak, aneh bisa ngejar buat ujian tahfiz, dan akhirnya aneh dapat nilai tertinggi ujian tahfiz. Gak sia-sia berarti ya kalau ini. Kok kayaknya aneh murojaah terus gak lolos ujian tahfiz ya? Harus apes gitu ya. Semangat bisa. Oke. Kalau ente sendiri nih apa sih epic momen ente nih pas sebelum tasmi itu? Aneh yang aneh lihat kan kita kan satu asrama bareng nih. Ya, betul. Aneh lihat ente bangun tidur tiba-tiba tenggorokan ente sakit gitu. Betul. Coba deh ente ceritain kok bisa gitu. Jadi itu waktu itu kan alhamdulillah kan dalam hafalan saya itu nggak ada gangguan tuh. Saya sering datang, saya kayak makin apa ya, kayak semakin dukung saya lah buat kayak Anip besok kamu harus tasmi gitu, kamu harus selesai. Kayak betul-betul saya tuh kayak mulai rajin gitu kan ngapal. Juz 7 saya langsung kebut kan, langsung juz 8 saya kebut lagi, alhamdulillah selesai tuh. Nah terus pas sudah selesai tuh tiba-tiba tuh ada momen epic di sini waktu, jadi saya tuh kan ini ya kan yang mau tasmi itu kan harus nelpon ke orang tua dulu. Nah saya mau contoh ini kan Ilyas. Nah Ilyas kan juga teman saya yang mau tasmi bareng saya juga. Nah dia nelpon tuh, terus nelpon jawab orang tuanya, assalamualaikum, salam, ya ngomong gitu. Oh ya entah bawa ini ya, ini gitu-gitulah ngobrol-ngobrol gitu. Sedangkan saya bis itu saya nelpon dari jam 8 nungguin kok nggak diangkat-angkat. Lagi nanya lagi. Terus kata ustadznya ini aja video call. Ya nggak juga. Duh gimana ini ntar tasmi? Kayaknya orang tua saya nggak tahu dah. Itu kan udah mana Ustadz Rizky juga belum tahu kan kalau saya itu udah tasmi. Terus bingung, aduh ini gimana ya? Kayak udah panik itu kan, udah besok tasmi, orang tua belum tahu. Aduh gimana ya? Datanya habis kayaknya ini. Ya kayaknya ntar apa ya? Nah ya kayak gitulah. Udah kacau banget tuh, kacau balau. Terus saya waktu itu ke kasus setengah 10 malam saya udah pasrah. Tasmi di mana? Udah panik itu kan. Terus ya kalau dia nanya saya itu pakai selimut tuh, ini gimana nih selimut? Saya kayak kesel gitu. Kok orang tua nggak jawab gitu. Terus pas keesokan harinya saya bingung. Kayaknya tasmi tanpa orang tua dah. Orang tua kayaknya ntar nggak datang. Kayak udah inilah negatif pikiran gitu. Udah kayak tiba-tiba ngedrop kan. Terus saya adalah jangan bilang orang tua dulu. Yang penting mah hafalannya aja kan. Yang buat ntar tasmi.
Terus pas saya waktu mau waktu lagi ngulang lagi saya lupa, lupa kan. Terus akhirnya saya waktu pagi-pagi saya ngulang lagi, alhamdulillah udah lancar lagi tuh. Nah terus pas kita kan tasbih nih kan jam habis zuhur kan. Nah saya tuh jam 9 itu saya nongkrong bentar tuh di belakang lagi lihat pemandangan. Terus terus pas itu saya udah udah puas kan, saya ke ruang tengah. Saya tiba-tiba dia bilang itu bapak ente datang? Bukan, suruh satu orang buat piket kantor. Oh. Terus saya bilang, yang piket kamar siapa kantor? Nah saya tiba-tiba suara saya serap. Aduh gimana udah suara serap, orang tuh nggak datang, kacau kan? Jadi ngeset, terus ini kan, terus saya minta cara supaya suara nggak serap. Katanya kalau kata teman saya itu tidur aja, dolal ya, minum air hangat tidur. Terus saat saya udah cobain itu makin serap. Ini orang bukannya saya makin suaranya makin nggak serak gitu kan? Iya, makin sesak. Makin sesak kan, sesat banget gitu. Ini orang bikin harapan saya hancur buat Tasmi. Udah gini mah Tasmi hancur. Tempat ntar saya tampil di layar bakal buruk tuh. Tampil di itu mah bakal serak gitu kan suaranya. Bentar. Buat Anda yang sesatin Hanif, mohon maaf, lain kali jangan sesatin orang lagi. Dia mau tasmi ya hari itu, gara-gara Anda dia serak ya. Saya kasihan lihatnya ya. Saya kasihan lihat teman saya tersiksa oleh bodohnya diri Anda ini. Cuma nyuruh tidur, minum air hangat dah gitu doang. Harusnya dikasih obat bro, bukannya disuruh tidur sama minum air hangat doang. Ya lanjut. Terus saya telepon. Terus saya saya ntar mau minta pusat rezeki biar terus saya tuh batalin lah. Bukan dibatalin, biar orang tuh yang ngomong, jadi aneh cuman kayak gerakin mulut doang. Lip sync. Nah itu. Terus saya tanya tuh Adlan mau nggak lip sync? Udah mau kan. Suaranya nggak sebagus ente kan? Iya. Nah apa biarin, yang penting mantep lah gitu kan, daripada terus suara serap putus kan. Udah kayak rel kereta api itu. Nah terus saya tuh terus saya ini kan saya mau ke Ustadz Rizky, saya ke depan rame banget kan, banyak mobil gitu. Terus saya tanya, Ustadz ada Ustadz Rizky nggak katanya tuh Ustadz Rizky nya keluar. Udah mana Ustadz Rizky keluar, ini gimana konfirmasi ya. Terakhirnya saya ke kantor untungnya ada Ustadz kan. Saya bilang ke Ustadz Santo, Ustadz boleh ini nggak Ustadz ngechat WA ke siapa? Ustadz Rizky. Mau ngapain? Ini Ustadz saya mau izin gini kan, ngomong gitu. Terus tiba-tiba itu Ustadz Rizky itu nggak ada respon. Gimana ya, orang tuh belum datang. Terus saya bolak-balik, orang tua nggak ada, balik lagi orang tua nggak ada. Terus saya tidur pasrah lah. Ini mah nggak bakal tasmi tanpa orang tua. Udah suara serem. Udah pernah ustadznya nggak ada kan, udah pasrah tuh tiduran. Udah tiba gini. Ini orang tuanya datang. Nggak percaya kan, dalam tes itu nggak percaya soalnya. Mana mungkin datang kan belum nelpon juga kan. Terus udahlah, ini aja ke depan kan, siapa tahu bener kan. Saya datang beneran ada tuh, alhamdulillah. Ini dari mana Mi, kok nggak bilang dulu bilang tuh kan, ini gimana Mi kan gini gitu. Terus kayak perasaan itu kan lumayan lah orang tuh datang. Tapi bukan perasaan makin senang kok, kayak makin buruk itu. Kayaknya ntar tampil tuh juga serak juga kan, udah tampil serak ada orang tua. Kayaknya gimana ya. Terus orang tuanya untungnya punya sarang minum madu. Saya nggak percaya awalnya tuh minum madu bisa serak juga kan. Terus tiba-tiba ada keajaiban tuh pas tiba-tiba suara saya tuh kayak lumayan lebih baik lah. Terus Ustadz Rizky baru bilang, Nip gimana Nip, suaranya gimana? Alhamdulillah bisa alhamdulillah di situ. Dan alhamdulillahnya pas saya tampil, alhamdulillahnya itu nggak terlalu parah lah daripada saya pikiran gitu. Yang denger di asrama kayak kasihan gitu ya. Ya, tapi ya gimana lagi kan, takdir alam menyatakan suaranya serem. Untung main teh datang ngasih madu. Kalau main teh nggak datang, bapak main teh nggak datang tuh tasmi gagal. Suara serap, Ustadz nggak ada respon. Oke. Ya kalau dilihat dari momen epicnya, epic sih bisa dibilang ente berdua. Oke, terus Anda mau nanyain dong, kan banyak orang yang bilang kok bisa sih tasmi cepet, maksudnya cepet gitu, waktunya singkat gitu untuk ngafal.
sedangkan orang-orang lain tuh ada yang 1,5 halaman itu juga kurang satu warna segala macam. Nih Ane mau nanya ke ente berdua nih, gimana sih pembagian waktu dan juga tips and tricks lah bisa dibilang, gimana ente bisa tasmi dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun gitu. Ente mulai dari ente sih coba. Kalau pembagian waktu, Ane tuh jam 5 sore udah di masjid. Nah jam 5 sore udah di masjid. Nah pas subuh kan biasanya orang habis tahajud tidur dong. Nah kalau Ane enggak, Ane ngapal. Jadi tuh tahajud tuh siapin 1 halaman. Nah kan kalau itu kan cepet tuh. Pas subuh tuh kan otaknya itu encer. Nah jadi tuh Ane biasanya 2 halaman di situ. Nah terus pas maghribnya 1 halaman. Kalau bisa tuh 2 halaman lagi, misal ayatnya gampang, ayatnya mudah dimengerti. Terus kalau triknya sih, ente belajar tuh, belajar nahu sorof. Nah, ente praktek di Al-Quran. Nah, ini kok bisa mukminin, kenapa nggak mukminun kan? Ternyata itu ada huruf jar, atau nggak mukminunnya itu jadi maf'ul bihi. Nah gitulah pokoknya. Terus misal ente di surat Al-Qasas, kan Al-Qasas ceritain tentang Nabi Musa. Nah ente kan udah tahu kisah Nabi Musa. Nah jadi ente sedikit-sedikit ini ane paham nih. Jadi itu Al-Quran menarik. Nah ente jadi semangat hafal. Ya kuncinya sih punya ketertarikan sama Al-Quran. Jadi ente harus tertarik dulu dalam Al-Quran biar bisa cepet gitu kalau menurut ente. Kalau menurut ente nih, itu ente tuh harus punya teman seperjuangan. Jadi biar apa ya, biar misalkan saya punya seperjuangan namanya Fulan, terus saya tanya Fulan, kamu udah surat mana gitu kan? Oh saya dalam Al-Baqarah halaman berapa? Misalkan halaman 20. Oh saya 16. Nah berarti kita tuh harus kayak semangat buat ngejarin dia. Terus tapi kita tuh jangan kasih tahu kalau kita tuh udah sampai mana. Nah terus kalau misalkan kita udah ngerasa udah sama 30, kita tanya lagi, Fulan ente udah halaman berapa? Wah aku sih nggak mau sombong, aku sih udah 45. Cepet banget kan ngobrol gitu kan. Terus akhirnya ente tuh kayak makin apa ya, termotivasi. Kok dia cepet banget ya. Terus ente intip tuh apa sih, kayak intip dia waktu habis kapan sih waktunya tuh untuk ngapal. Saya liatin tuh habis zuhur. Terus tiba-tiba jam 4 sore udah dateng. Kok nih orang kayak gimana niat banget ya kayaknya. Kayak niat banget gitu kok, kayak punya waktu banyak. Itu kan aneh aja yang masih apa ya, yang masih bobrok gini, malas banget itu ngapa kalau kurang tiba-tiba tidur. Ya itulah paling males tuh. Terus karena ada teman seperjuangan, alhamdulillah saya itu kayak makin terangkat, kita makin bangkit gitu. Nah, terus kalau untuk pembagian waktunya sih sama aja kan, subuh. Terus waktu kan kita kan udah mau selesai tuh, udah jam 5 tuh. Nah saya tuh kayak menyisihkan waktu sedikit buat merojaah lagi tuh, biar gak lupa ya. Iya biar gak lupa lagi, buat restoran juhur kalau emang ada, kalau ada jasanya. Nah saya tuh kalau ada share ya lanjut aja lah main lagi. Terus habis juhur saya tuh bisa setoran. Tapi terkadang sih saya nyaranin jangan setoran habis juhur, katanya mending makan. Terus saya bingung kan, kok mending makan, gak apa-apa lah, mungkin berkahnya di situ. Ada edit makanan saya gitu kan. Terus saya makan. Terus kalian tuh gimana ya, pokoknya tuh intinya tuh guru yang ente apa ya, yang ente jadi apa ya, yang ente jadikan seseorang itu guru, itu tuh harus punya adab kepada beliau. Biar apa ya, biar ntar ilmu itu berkah, biar ntar apalanya tuh berkah gitu. Jadi jangan kayak ngeremehin gitulah, jangan ledek gitu. Kalian tuh harus kayak apa ya, kayak sopan gitu kan. Jangan apa ya, pokoknya beradab lah sama aja. Kalau misalkan ente nggak bisa berkata-kata ngomong ke syekh, intinya adab gitu aja sih. Oke. Beda ya, kalau Hanif kan dia punya teman perjuangan sama-sama fastabiqul khairat, balapan amalan. Beda lagi kalau ceritanya. Aneh malah makin lama berdua malah makin lama gitu ngafal. Gak hafal malah satu hari kadang nggak setoran, setengah halaman berdiri akhirnya. Ya sebenarnya seru sih emang kalau misalkan ada teman, tapi ini sesat gitu ya. Tapi disitulah enak ya punya teman buat partner hafalan. Oke.
Oke, pertanyaan selanjutnya adalah oke, ente kan berdua ada tasmi nih. Kalau apa nih? Kalau menurut ente nih, ente mau nanya kalau dikasih ayat misalkan gitu, bisa dijawab gak kira-kira kalau menurut ente? Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Ini Bisa aja ya? coba dulu. Berarti ente coba ya? Silakan. Ya coba, bisa nggak bisa, yang penting nyoba dulu. Coba dulu mungkin. Oke, ya, coba dulu ya. Ya asal jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Jus 30. Jangan. Jangan juga. Jangan juga. Oke, buat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtadu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربه ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Oke, Masya Allah. Hafal ya? Gimana caranya? Gimana sih caranya ini? Bisa lah ya pokoknya. Oke, buat Hanif, Hanif. Sebenarnya bisa lah. Oke, Hanif. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma ta'lamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Oke, Astagfirullahaladzim. Oke, ternyata bisa ya dites gitu. Ternyata udah mungkin juz 1 ya berdua ya. Juz 1 sama juz 2. Kira-kira ntar kelas 8 nih mau mungkin berapa juz sih habis tasmi nih? Kalau aneh sih, kalau disaranin abi aneh setiap semester 5 juz. Kan sisa 3 semester. Semester ini 5 juz, semester 1 kelas 9 5 juz. Nah, semester terakhir sebelum lulus 5 juz, jadi 15 juz. 15 juz. Nah, lanjutin di SMA sampai 30 juz. Oke, kalau ente sendiri? Kalau saya sendiri sih emang mirip, yaitu targetnya itu dari semester sekarang itu tuh kan ada 3 semester ya, kelas 8, semester 2, 91, 92. Nah, saya itu pertama itu 5 juz tuh, 5 juz. Alhamdulillah saya udah mau 4 juz nih, mungkin. Nah, kemudian semester kelas 9 semester 1-nya itu saya mau ingin kalau kata saran orang tua saya juga 5 juz. Sehingga sampai kelas 9 semester 2 itu
ambil 15 juz. Nah ntar bakal saya merujuk lagi 15 juz itu langsung ntar waktu SMA. Jadi waktu SMA itu saya itu ntar bakal kayak berhenti dulu lah, jangan bikin lagi dulu, tapi kayak ngelancarin dari juz 1 ke juz 15 biar apa ya, biar tetap istiqomah lah 15 juz. Jadi nggak apa ya, biar apa namanya ya nggak lupa lah ya. biar nggak lupa gitu ya. Soalnya makin lama kan ya kan nih cobaan makin banyak juga, ntar tiba-tiba kan ada hal yang ini akhirnya lupa segala macam hafalan, cuman karena punya misalnya aurat kan perempuan gitu di jalan akhirnya lupa hafalan dari 15 juz cuman setengah juz bisa. Oke. Selanjutnya Anda mau nanyain ke ente nih. Mungkin ini topik pembahasan terakhir ya. Menurut ente nih, kan ente berdua kan pasti ada motivasi diri sendiri nih untuk menghafal Quran terus tasmi. Motivasi apa yang ente sering dengar terus ente terapin dalam kehidupan ente biar bisa tasmi gitu? Coba ente sih. Apa ya? Banyak sih. Pikir-pikir. Kalau motivasi dalam diri sendiri aneh itu udah jadi, pokoknya jadi blacklist di orang tua, di mata orang tua tuh aneh jelek. Apa sih adabnya nggak benar, ngomong kasar mulu. Habis itu di para ustadz juga gara-gara aneh kegep cabut yang proses tertular. Nah pokoknya misalnya temen aneh ditanya, bang itu fotonya sama siapa aja, sama Yasin ini, oh Yasin itu yang bandel itu ya, aduh jangan sih dengernya dan nggak tahu orang tua blacklist. Aneh itu harus benerin nama aneh, nah dengan cara hafiz. Jadi aneh tasmi selesai 30 juz. Jadi motivasi ente bisa ane simpulin, ane harus memperbaiki diri ane dengan memperbaiki nama baik ane kan sendiri. Apa ini biar gak malu-maluin lah, setidaknya ane bisa tasmi gitu biar banggain orang tua dan nama baik ane balik lagi. Kalau ente nih motivasi ente apa? Dan itu kalau motivasi itu jangan menghafal kalau emang lagi sibuk, karena itu bakal apa ya, pasti kayak nggak masuk kayak ente tuh sia-sia. Ente tuh udah ngapal dari jam 12 sampai 12 siang. Kalau ente punya kuliah sibuk, pasti kayak sibuk gitu, ntar waktu ente ngapal pikiran ente tuh kemana-mana gitu ya, kemana-mana. Ente ngapal ucapan ente Al-Quran, yang pegang ente Al-Quran, pasti ente pegang Al-Quran, ente ngomong apa sih sama Allah, tapi pikiran ente disibukkan sama urusan dunia gitu. Jadi jangan menghafal ketika ente sibuk, tapi menghafal kalau ente ada waktu luang. Oh, kalau senjang gitu misalnya. Ya. Oke. Motivasinya ya biasa aja sih, tapi ya gimana ya, kayak kalau diterapin setiap hari ya emang bakal berasa sih, pasti bisa ya dalam hati gue harus ngelakuin ini biar ini lah lebih baik lagi. Oke, mungkin nih saya sih terakhir ya bisa dibilang pesan-pesan ente berdua untuk yang ada di rumah yang nonton, menurut ente apa? Dari aneh, misal ente lagi posisinya lagi di atas, lagi naik daun, misal ente seminggu bisa sejus. Nah ente tuh jangan ngeplay, jangan terbang, sama pokoknya jangan lupa daratan. Ingat roda berputar, kita tuh kayak pendil di roda, kadang di atas dan di bawah. Kalau ente? Kalau saya sih kayak gimana ya, jelasinnya sih susah. Intinya itu apa ya, perbanyak aja gitu kan. Kayak misalkan ente tuh buat nih, yang buat di rumah nih, kalau ente buat dosa, coba dah ente waktu aja ke musola, ke masjid, ente baca Quran dah. Ente kayak ngerasa, aduh astagfirullahaladzim, ini apa sih, saya ngapain sih dari tadi. Terus kalau ente mau maksiat, coba ente ingat Allah, pasti ntar ente kayak bakal apa ya, kayak bakal langsung tobat lah. Ente jadi kayak mau kayak astagfirullah, kayak merasa apa ya, kayak kenapa gitu harus ane lakuin? Kenapa sih udah tahu buruk, kenapa saya lakuin gitu. Nah itu aja sih, itu kayak ente kalau buat maksiat, nah ente istighfar aja, astagfirullah. Ya itu tuh berdemek tuh, kalau saya tuh berdemek gitu. Saya pernah tuh waktu saya mau buat maksiat, tiba-tiba astagfirullah, tiba-tiba demek banget gitu, langsung astagfirullah, ini mau dibanting tuh HP tuh. Astagfirullah. Itulah pokoknya kalau ente mau apa ya, kalau ente mau tobat mulai dari sekarang, sekarang detik ini, hari ini, ente tuh
pas maksiat coba ada istighfar lah. Itu paling mudahnya itu aja sih. Oke. Mungkin baik. Mungkin pesan dari Ane ya, pesan terakhirannya itu mungkin ente udah dengar pembicaraan Yasin sama Hanif. Kalau misalnya dia ini berdua nih termasuk ya orangnya gimana ya, orang ngomong kasar segala macem, ada yang bilang blacklist ya, tapi itu nggak jadi masalah sih menurut Ane. Yang jadi masalah tuh ketika ente udah kayak kejadian kayak Yasin segala macem, harusnya kita tuh bertaubat gitu, nggak ngelakuin hal yang sama lagi gitu. Terus juga jangan diulangin lagi. Kalau misalkan udah taubat tuh ya udah terus tawadu terus sampai akhirnya nggak ngelakuin hal lagi. Terus juga jangan lihat lah dari pengalaman yang udah lama tuh, jadikan pengalaman yang lama tuh sebagai motivasi diri sendiri gitu untuk lebih maju ke depan bukan ke belakang. Udah ente berbuat maksiat nih ya, malah makin parah gitu. Misalkan nih Yasin kan dia ketahuan ngomong kasar ya tapi dia nyadar diri tuh, akhirnya memperbaiki diri. Akhirnya gara-gara dia ingin perbaiki diri, dia nama baik dia sama membanggakan nama orang tuanya, akhirnya mau nggak mau dia bikin niat sendiri biar bisa tasmi. Oke, menurut Anda sih itu aja sih yang diomongin dia sempat kali ini. Keren lah ya, nggak kayak gimana gitu, pertanyaannya sebenarnya dikit tapi yang diomongin banyak. Oke, pesan satu lagi, tetap stay halal di rumah, jangan lupa stay halal di rumah, perbanyak beristighfar dan mengingat nama Allah, jangan berbuat yang aneh-aneh pas di rumah. Kami bertiga undur diri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.